Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel Kang Demo. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah produk audio atau bukan mereview ya, karena di sini posisi saya sebagai awam yang kurang pengetahuan tentang audio. Jadi untuk mereview itu ya minimal dia tahu wawasan tentang audio yang lebih banyak lagi. Oke, di sini saya akan mungkin ya review lah, bisa dibilang review kecil dari sudut pandang sebagai seorang pemula tentang audio. Di sini ada apa ya, audio mikrofon wireless, yaitu Mamen. Wah, namanya namanya selengean ya. Kalau di Indonesia itu Mamen, Hai Mamen, seperti itu. Di sini Mamen WMIC Mat 2. Mungkin ini versi 2 ya untuk yang Mat yang awalnya itu. Di sini saya sebelum membeli ini saya mencoba untuk mencari ulasan atau review-review dari orang-orang YouTube, tapi saya tidak menemukan untuk versi yang keduanya ini. Namun menemukan yang versi yang awal yang mungkin ya, yang kuning list di sininya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan device handphone untuk perekaman ini, kemudian audionya juga menggunakan handphone tanpa alat bantu mikrofon seperti mungkin tadinya saya mau menggunakan ini, tapi apa ya, agak kurang apa ya, ya supaya ada pembedaan lah antara saya menggunakan mikrofon handphone secara langsung tanpa alat bantu mikrofon lainnya. Kemudian nanti saya akan bandingkan pengetesan menggunakan audio mikrofon wireless ini. Mungkin sedikit perbedaan antara Mat 1 dan Mat 2 mungkin terletak di yang versi pertama itu. Saya lihat di reviewnya itu menggunakan baterai manual atau menggunakan baterai A2 yang dimasukkan ke dalam device-nya lalu menyala seperti itu ya. Nah, di sini menggunakan charger ya, built-in. Jadi baterainya itu built-in. Kemudian di sini saya membeli yang versi yang dua transmisi ya, satu receiver-nya, dua transmisi ya, seperti ini. Oke, kita unboxing aja ya mungkin ya. Saya akan mengunboxing di meja kerja saya yang kecil ini. Kemudian kita lihat apa aja sih isinya. Di sini ada keterangan spesifikasinya. Mungkin bisa di-pause. Oke, saya di sini tidak menerangkan secara bacaan ya. Mungkin bisa di-pause aja spesifikasinya seperti itu. Kemudian kita unboxing si Mamen yang matte versi 2 ini ya. Bungkusnya cukup mewah sih sebenarnya. Kemudian di sini ada kemasannya ya. Saya ingat ini tuh kayak apa ya? Oh, ini kartu garansinya ya, garansi dari distributor mungkin karena ini produk Cina. Saya rasa udah yakin lah produk Cina. Nah, di sini kayak saya berasa kayak beli apa ya, cordless gitu, alat bor untuk tembok atau besi atau kayu seperti itu. Kemasannya rata-rata seperti ini ya. Tapi di sini niat banget ya, udah ada yang seperti ini case-nya. Tapi apa ya, di sininya terlalu besar ya mamennya, nggak kecil aja gitu lah. Terlalu mamen ya. Kita buka. Oh, ternyata berantakan ketika dibuka karena ini ada dua dua sudut ya, atau dua tempat yang mungkin kalau saya ngebukanya tadi sini yang ini yang berantakan. Oke, kita ulang lagi aja. Nah, di sini tempatnya, kemudian di sini tempatnya, kemudian sudah dilapisi ini ya tadi ya seperti ini ya. Oke. Kalau bertanya-tanya kenapa tangan saya gemeteran, ini penyakit saya bawaan dari lahir yaitu tremor ya, bergemetar seperti itu. Ini bukan nervous. Oke, di sini seperti ini ya, kita ulang tuh kan. Ada pembungkusnya seperti ini. Ini aman banget dari goresan, niat banget dan aman banget. Di sini ada transmisi dua buah, kemudian yang ini juga ya. Made in China ya, di sini ya, bisa dilihat. 800 mAh ya ininya,
baterainya. Saya rasa untuk penangkapan frekuensi dan juga LCD-nya juga bukan LCD yang gemerlap-gemerlap seperti itu, baterai seperti itu saya rasa cukup untuk kita live streaming. Oke, di sini untuk receivernya menggunakan jepit seperti ini ya, bisa dibuka seperti ini. Nah ini, oke, oh di sini ya, sebelah sini. Saya terlalu fokus. Oh ya, di sini ada kelengkapannya, transmisi dan juga penerima, ya, receiver, pengirim dan penerima. Dan di sini ada Chinese version panduannya, saya nggak ngerti. Bahasa Inggris juga saya nggak ngerti sebenarnya sih, karena saya tidak bisa berbahasa Inggris. Selanjutnya di sini untuk kabel charger, sini sudah menggunakan Type C. Oke, kita ketuk dulu handphonenya supaya fokus. Type C ya, udah bagus ini, udah keren lah, udah zaman now. Kemudian di sini ada mikrofon ya, dua ya, untuk nanti dicolokkan ke sini mikrofonnya. Kemudian ini juga. Nah, untuk di sini menggunakan TRS ya, tentunya jacknya. Nah, ada klip seperti ini, buaya capit-capit buaya seperti ini pasti nyangkut banget ke baju atau ke apapun. Kemudian di sini ada XLR ke TRS ya. Ya, oke. Ini kokoh banget loh, serius. Biasanya saya mendapatkan yang plastik-plastik gitulah. Nanti saya coba pakai apa ya? Pakai garpu. Nah, review keren banget ini, yang ngetesnya ngetoknya pakai sendok ya. Ini bahan logam ya, kemudian ini plastik. Ya bagus lah. Ini juga tuh keren. Wih, keren keren keren. Dan saya sini aja lah ditumpukan. Kemudian apalagi nih? Wah, saya pegang sendok lagi. Estetikanya hilang saya ketika pegang sendok. Kemudian di sini ada jack TRS ke ini fungsinya buat ini buat ke PC atau kamera saya rasa nih. Coba, oh iya, mic tuh ke PC kamera. Kemudian di sini juga ada for phone, yaitu untuk handphone, kabel TRRS. Oke, jacknya ya, ini buat colok ke handphone ya. Oke, udah lengkap banget. Berarti saya bisa coba untuk ke handphone yang sedang merekam ini ya nanti. Oke, saya rasa kelengkapannya itu. Kemudian di sini ada mounting ke ini ya, untuk kamera DSLR tuh di kepalanya, untuk flash dan juga trigger dan sebagainya. Saya rasa ini cocok di sini ya, di penerima, di receiver nanti kita masukkan seperti ini. Kemudian ke kamera ya, disangkutkan. Nah, seperti itu cara fungsinya. Mungkin ya ini basic banget, udah tahu mungkin teman-teman juga. Di sini ada apa? Oh, bonus silika gel. Bonusnya ya silika gel. Kemudian di sini ada apa lagi? Oh, kawat. Ini untuk jepit yang apa ya? Pengirimnya, transmisinya di sini nanti dijepit atau disimpan di saku atau apapun itu yang mudah. Nah, ini aja yang ada di dalamnya. Kemudian di sini saya menggunakan atau membeli di garansi yang distributor Indonesia ya, bukan internasional. Oke, selanjutnya saya akan coba tes aja di handphone ini yang sedang merekam ini. Nah, sebelum merekam apa ya? Saya coba akan tes build ini ya, build quality-nya. Ini solid banget nih. Ya, lihat ya. Semuanya saya getok-getok seperti ini. Ini kayak bahan apa ya? Kayak plastik atau logam ya, saya juga kurang tahu nih. Bunyinya bisa diidentifikasi sama teman-teman mungkin. Ini nggak tahu saya bahan apa ya, kayaknya plastik sih, tapi pinggirnya kayak apa ya, kayak logam ya. Intinya ini solid banget nih. Saya rasa beratnya juga untuk ukuran seperti ini kayak apa ya,
ya solid lah pokoknya. Ini digetok pakai ini juga bunyinya beda. Nah, sedangkan ini ada mouse nih yang kopong seperti ini, saya getok ya. Tuh kan bunyinya beda ya. Kalau bisa dengar mungkin audionya jelek juga sih kalau dari handphone. Oke, ya intinya ini solid banget kalau menurut saya ketika dipegang seperti ini. Beratnya oke lah gitulah, nggak seperti yang di review di YouTube yang versi satunya itu udah agak besar, kemudian bahannya kopong, kemudian baterainya juga harus manual, nggak di charger yang saya baca dari yang saya lihat dari YouTube. Oke, selanjutnya saya akan tes aja. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalakan ya. Di sini ada cukup simpel untuk receivernya, cukup simpel, yaitu ada tombol mono dan stereo ya. Kemudian ada tombol untuk mendengarkan atau tombol handphone, itu bisa dicolokkan. Kemudian di sini ada tombol powernya di samping kanan. Oke. Nah, ini belum connect ke handphone ya. Belum, perekaman ini masih murni menggunakan handphone tanpa alat bantu audio apapun. Yang pertama-tama tentunya kita nyalakan ya. Nyalakan power di sini, tahan lama sekitaran 3 detik. Kemudian di sini belum ada yang terkoneksi karena di sini transmitternya masih off. Nah, ketika transmitter di on kan, sebelum di on kan atau dihidupkan, kita sambungkan dulu mic lavalier ini ke transmitter, kemudian pencet tahan power ya seperti ini. Nah, muncul display seperti ini, mamen, kemudian bandnya atau channelnya di satu ya. Ini saya ada channel A, kemudian yang satu lagi di channel B tentunya ya. Ini yang A, ini yang B. Nah, itu. Ini sudah saya isi bandnya di CH1 dua-duanya. Kita tes, coba. Saya akan mencolokkan ini langsung ke handphone ya, dengan menggunakan yang kabel yang 4 Nah, saat ini Rasper sudah terkoneksi ke handphone yang saya gunakan untuk perekaman ini. Bagaimana suaranya? Kita tes. Ini ada di bawah bibir ya. Kalau misalkan ini saya pindahkan ke dada, misal seperti ini. Nah, umumnya gini kan. Jadi bagaimana suaranya? Apakah ada perbedaan lebih bagus? Ya, tentunya saya rasa lebih bagus menggunakan ini ya, dan ketimbang saya langsung merekam menggunakan mikrofon built-in dari handphonenya. Kemudian untuk tes jarak, saya rasa saya ada di ruangan ini saja ya, mungkin ke depan ya. Nanti saya akan coba ke depan. Ini saya ada di kamar bagian belakang. Nih ya, saya sambil jalan ya. Ini pasti video kosong. Oke, di sini saya membuka pintu, kemudian saya menutup pintunya. Kemudian saya jalan ke depan ke pintu depan. Nah, sekarang posisi saya ada di carport ya, ada di carport. Nah, saya nggak tahu ini bagus atau enggak, suaranya ketangkep atau enggak. Mungkin ini jaraknya saya tes itu sekitar luas rumah saya sekitar 60, ala-ala tipe 36 lah, seperti itu. Oke. Nah, barusan saya sudah tes di posisinya di dada ya, tadi ketika saya jalan ke depan rumah, ke carport. Nah, kali ini saya menggunakan mikrofon atau audio dari built-in handphone tanpa alat bantu apapun. Oke, yang pertama ini ada yang saya sesalkan di ini pembelian ini di versi 2 ya. Versi 2 ini harusnya lebih bagus ya. Menurut saya tidak menghilangkan fitur tapi memperingkas gitu ya.
tapi ini malah ada penurunan. Yang saya sesalkan itu mungkin nanti ada update video keduanya mungkin ya, tapi yang sejauh ini yang saya lihat itu ada di sini di receivernya. Oke, saya coba ulas ya. Nah, ketika dinyalakan ini tuh apa ya? Ya oke lah, ini hanya menangkap ya. Tapi di sini tidak ada indikator baterai ya. Jadi saya nggak tahu ini apa 50% lagi, 70% lagi, atau berapa persen lagi, karena ini benar-benar polos seperti ini ya. Tidak ada indikator baterai. Tapi untuk ketika mau habis, ini nanti ada indikator jadi merah di sini. Oke, itu Kak kalau mau habis kan nggak mungkin juga nunggu mau habis ya. Harusnya ada 50% lagi, misalkan bayang-bayang kita charger dulu seperti itu kan. Oke. Nah, untuk uh, transmitter. Nah, untuk transmitter itu simpel sekali ya. Di sini ada tombol ini, misalkan sedang on. Kemudian di sini mute, fiturnya cuman itu. Kemudian di sini tombol set. Nah, mic in ini mendeteksi mic-nya. Kemudian di sini cuman ada volume seperti ini gayannya. Nyampe 5 lagi maksimalnya. Oke, nggak ada lagi. Cuman itu aja. Sesimpel itu ya. Oke. Ini sih nggak masalah menurut saya. Tapi yang jadi problem itu ini aja sih. Dari ini nggak ada indikator baterainya ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, dari seorang pengguna mikrofon wireless yang pengguna awam ini, tentang Mamen mikrofon wireless Mate 2 atau versi 2 mungkin ya. Dari segi saya ini untuk harga sekitaran rentang harga segitu itu masih worth it lah menurut saya, karena ini build quality-nya tuh cukup solid menurut saya. Jadi dibandingkan yang versi sebelumnya itu kayak kopong gitu. Kayak apa ya, kayak mouse ini ya, kopong, udah banyak yang kopong. Mungkin kalau misalkan ada suatu problem jika teman-teman beli mikrofon wireless ini ada problem, misalkan saya juga awal ada problem sih sebenarnya ini, saya tunda sampai 1 hari video ini dari awal perekaman itu karena ada problem. Mungkin problemnya bisa sama bisa beda, nanti teman-teman bisa komen aja ya. Oke, jika teman-teman suka dengan apa yang saya bahas, jangan lupa untuk subscribe, maka itu akan membuat semangat bagi saya untuk membuat konten-konten selanjutnya seputar Mamen ini mungkin ke depannya, dan sampai jumpa di lain kesempatan.